Aku Shakira. Halo, gue Rifan. Halo, nama gua Salman. Halo. Berarti Aku Pandu. Di video ini kita akan mencari tahu apa itu celana jengking, bagaimana gaya ini bisa masuk ke Indonesia, hingga pengaruhnya yang masih terasa dalam dunia fashion sampai sekarang. Pernah dengar soal pelarangan budaya barat zaman Soekarno? Kalau belum, kalian harus coba denger nih cerita unik di balik celana jengking. Tapi sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita perlu tahu dulu nih, celana jengki asalnya dari mana? Celana jengki atau yang asalnya dari kata yanki, di dalam Koran Merdeka edisi 28 Agustus 1954 disebutkan, ternyata tren fashion celana jengki terinspirasi dari masa Renaissance yang sudah sangat lama loh. Celana ketat sudah dipakai oleh para bangsawan dan kemudian menjadi tren tersendiri di masa itu. Di Inggris dan di Prancis, celana ketat masih kental dengan tradisi. Tapi karena semakin lama semakin tidak populer, celana ketat jadi hanya dipakai oleh diplomat-diplomat tua atau bangsawan lama dan para pendeta yang sudah uzur. Berlanjut ke masa Perang Dunia II, celana ketat sendiri dianggap praktis untuk dipakai. Karena praktis, celana ketat dikombinasikan dengan celana kerja yang dipakai oleh para masinis dan tukang kayu. Sehingga Amerika menciptakan celana yanki atau yang kini dikenal sebagai celana jengki. Celana jengki sendiri dipakai oleh para petani di Amerika. Namun, setelah celana jengki dipakai Hope Along Cassidy yang diperankan oleh William Boyd, mendadak menjadi populer dan terjadi fenomena demam celana jengki di semua kalangan, mulai dari anak muda hingga kakek nenek sekalipun. Hebat kan, generasi-generasi yang berbeda tapi sama-sama suka. Invented an excuse for staying around town. They had bought the Chinese restaurant. Tren fashion celana jengki masuk ke Indonesia kemungkinan besar setelah terjadinya ledakan tren di Amerika itu sendiri. Karena penggunaan celana jengki sudah ada sebelum band The Beatles membuatnya populer. Bahkan, penggunaan nama celana jengki berasal dari kata yanki sebagaimana penyebutannya di Amerika. Setelah masuk ke Indonesia, terjadi perdebatan panas antara pemerintah dengan para pemuda saat itu. Para pemuda ingin mengekspresikan kebebasan mereka lewat pakaian yang mereka pakai. Sama dengan masa kini, pakaian juga menjadi media ekspresi pemuda saat itu. Namun, dalam pidato Soekarno yang berjudul "Penemuan Kembali dalam Revolusi Kita", terdapat kata-kata yang melarang penggunaan atribut yang kebarat-baratan. Hal ini dikutip dari pidatonya sebagai berikut. Keadaan semakin memanas ketika surat perintah penangkapan atas pemakaian celana jengki turun. Koran-koran mulai memberitakan penangkapan di Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Penangkapan ini sangat beragam, mulai dari anggota crossboy hingga pemuda biasa. Kemudian, setelah perdebatan panjang dan banyaknya kasus penangkapan, kasus ini ditutup dengan artikel terakhir yang berjudul "Terima kasih ex pemuda liar" dalam Koran Solo Indonesia edisi 28 November 1957. Sebagai edisi terakhir yang membahas mengenai celana jengki, tentu hal ini merupakan penutup yang sempurna sebagai propaganda untuk menekan penyebaran budaya barat. Koran Suluh Indonesia hingga akhir mempromosikan diri mereka sebagai legitimator tindakan keras pemerintah dalam mengintervensi gaya hidup sipil di masa itu dan menjadi komponen yang membantu menyebarkan agenda anti barat Soekarno pada tahun 1957. Bagi Soekarno yang anti kolonialisme dan anti imperialisme, rakyat Indonesia perlu mencintai kebudayaan Indonesia dengan menolak kebudayaan asing yang bertolak belakang dan mengancam kepribadian bangsa Indonesia. Wah, sejarah celana jengki di Indonesia panjang juga ya. Apalagi pas tahu berkat seri film populer Hope Along Cassidy, semua orang jadi sangat suka memakainya, mulai dari anak muda hingga orang tua. Dan
yang kemudian akhirnya dianggap sebagai barang tabu oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Nah, setelah kita paham sejarah dari celana jengki, kita akan bertemu nih dengan orang yang spesial. Seseorang yang merupakan mantan jurnalis yang pernah hidup di masa celana jengki sedang populer-populernya. Yuk kita bertemu dengan Pak U.S. Diarsa. Mungkin Bapak boleh ceritakan dulu umur Bapak berapa di tahun itu, terus apa aja yang sedang Bapak lakukan di tahun-tahun tersebut. Jadi saya lahir di Bandung tahun tanggal 1 April, bukan April mau, tanggal 1 April tahun 1942. Pemerintah ikut campur. Tidak boleh sekarang menggunakan pakaian yang menggambarkan kebudayaan Barat, termasuk celana. Nah, jengki itu kan segitiga ya, begitu jadi ke bawah mungkin sempit, ke atas cari. Iya. Dan itu bukan hanya pada polisi itu di jalan pembersihan, kalau ada yang pakai gitu, pakai botol, Iya. dimasukin botol gitu, masuk nggak botol, kalau nggak masuk digunting. Nah, jadi langsung digunting. Hari juga waktu itu juga ke sekolah tuh ada yang ya bekas guntingan gitu. Banyak sekali film koboi yang suka Indonesia, termasuk koboi yang bukan Amerika, misalnya koboi Itali, ada koboi Itali. Itu masuk ke kita dan pakaiannya ditiru benar-benar oleh pemuda remaja, ditiru. Jadi pakaiannya jengki, celana jengki, ke atasnya pakai ini kotak-kotak, gombrang gitu, gombrang besar besaran gitu. Bajunya gombrang, celana jengki, di depannya ditalikan gitu, kemejanya itu talikan, talinya atau dimasukkan. Nah, itu bukan hanya pada celana, bukan hanya baju, tapi juga sampai ke sabuk juga. Itu harus meniru orang Amerika, orang-orang koboi itu. Kan ada grup-grup pemuda yang namanya diambil dari cerita koboi. Karena ada kelompok-kelompok, misalnya ada yang disebut cross boy, misalnya boy club ya. Boy club, buah batu boy club, dan kemudian juga ada Rio boy club. Jadi kelompok-kelompok itu dan bermusuhan biasanya. Kali kalau sekarang mah tawuran gitu, dirasakan oleh pemuda. Pemerintah terlampaui bercampur model celana. Jawabannya tidak melawan pemerintah, tapi melakukan sesuatu yang sifatnya satir. Mereka mengubah celana jengki itu dengan cut bray. Oh, mengganti. Ya, mengganti mode dari lutut ke bawah lebar sekali. Dan cut bray itu tadi. Meskipun cut bray tapi tetap lipasnya ada. Karena memang ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika juga cut bray itu sedang hits ya. Fenomena celana jengki gitu ya, Pak. Itu tuh sebenarnya kayak yang dibilang sama Bung Karno gitu nggak sih, Pak? Kayak apakah itu sebuah penjajahan budaya, kan seperti disebutkan ya sama Bung Karno seperti itu, atau kayak memang sebenarnya awalnya gitu Pak, murni karena saya pengen mengekspresikan diri. Ya, kebudayaan itu bagaimanapun saling pengaruh. Ada perpaduan budaya di seluruh dunia seperti itu, jadi tidak mungkin gitu dihalangi dengan kekerasan sekalipun. Budaya itu masuk kebiasaan orang, terutama negara-negara yang kuat, itu akan masuk ke negara-negara yang lemah. Pakaian terhadap mode, apalagi terhadap mode seperti itu kan di majalah di mana-mana selalu ditampilkan mode yang sekarang. Padahal per musim di Amerika itu kan mode itu per musim, mode musim dingin, mode musim panas. Nah itu jadi dituruti itu dan tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Ya. Akhirnya akan itu juga seperti celana itu kan dari jengki, kemudian jadi cut bray, kemudian kembali menjadi sigaret itu lurus, celana lurus, sigaret itu. Nah kemudian sekarang menjadi kembali lagi menjadi jengki. Nah jengki itu pengaruhnya bukan hanya pada pakaian, tapi juga pada arsitektur.
Oh iya, Mbak Jengki ya. Ya, rumahnya seperti itu, jadi kelihatannya seperti besar ke atas itu, ya, cuma ornamen saja. Ilusi mata. Ya, persegi rumahnya gitu, rata, tapi pakai ornamen yang jengki. Apakah Bapak setuju gitu dengan memakai celana jengki menandakan bahwa seseorang itu sudah rusak moralnya? Saya sih tidak sependapat dengan itu ya, karena moral dengan celana itu tidak ada hubungan sama sekali. Apakah di masa Soeharto tren ini tuh kembali naik gitu atau baru naik lagi di sekitar tahun 2000-an? Sebetulnya tahun Soeharto tadi kan, jadi tidak terlampau keras, Ya. tapi ada pembatasan, terutama pembagian tanah. Jadi alasannya tentang stabilitas nasional, bukan sebagai pribadian nasional, tapi tentang stabilitas nasional. Jadi alasan utama justru stabilitas suatu, segala sesuatu yang keluar dari doktrin dia itu adalah mengganggu stabilitas, termasuk juga terhadap kebudayaan, termasuk juga ya ada contohnya seperti itu. Jadi kembali ke semula ya itu tahun 2000 ya. Halo guys, kita udah di akhir video nih. Gimana? Asyik kan sejarah dari celana jengki? Kita jadi tahu asal-usulnya, kisah penolakannya, hingga bisa ketemu dengan orang yang pernah memakai celana jengki di masa itu. Sayangnya, kita sudah di akhir video. Aku harap kalian semua senang dengan video kami. Bye-bye.